Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rahma pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang faktor persekutuan terbesar atau yang disingkat dengan FPB. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang termuat adalah 3.2 dan 4.2. Setelah mempelajari materi pada pembelajaran kali ini, diharapkan anak-anak dapat menentukan faktor bilangan, dapat menentukan faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan, dapat menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama yaitu faktor bilangan. Faktor bilangan merupakan bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Contohnya, kita akan menentukan faktor dari 8. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara pembagian. Kita tentukan bilangan yang dapat membagi 8, antara lain 8 dibagi 1 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 8 dibagi 4 sama dengan 2, dan 8 dibagi 8 sama dengan 1. Bilangan yang dapat membagi habis 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. 1, 2, 4, dan 8 inilah yang merupakan faktor dari 8. Nah, anak-anak, untuk menentukan faktor dari suatu bilangan, selain menggunakan cara pembagian, juga dapat ditentukan dengan cara perkalian. Masih dengan contoh yang sama, yaitu menentukan faktor dari 8, tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu perkalian. Perkalian yang dapat menghasilkan 8 antara lain 1 dikali 8 sama dengan 8, 2 dikali 4 sama dengan 8, 4 dikali 2 sama dengan 8, dan 8 dikali 1 sama dengan 8. Dari cara ini, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Hasilnya sama tetapi dengan cara yang berbeda. Berikutnya yaitu faktor persekutuan. Faktor persekutuan merupakan faktor yang nilainya sama dari beberapa bilangan. Nah, pada contoh ini kita akan menentukan faktor persekutuan dari 2 bilangan, yaitu 14 dan 18. Penyelesaiannya, terlebih dahulu kita menentukan masing-masing faktor dari setiap bilangan. Jadi kita menentukan faktor dari 14 dan faktor dari 18.
Di sini Ibu menggunakan cara perkalian untuk menentukan faktor dari 14 dan 18. Adapun perkalian yang menghasilkan 14 yaitu 1 dikali 14, 2 dikali 7, 7 dikali 2, dan 14 dikali 1. Sehingga faktor dari 14 adalah 1, 2, 7, dan 14. Sekarang kita menentukan faktor dari 18. Perkalian yang menghasilkan 18 adalah 1 dikali 18, 2 dikali 9, 3 dikali 6, 6 dikali 3, 9 dikali 2, dan 18 dikali 1. Sehingga faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Setelah kita menentukan masing-masing setiap faktor dari setiap bilangan, kita cari faktor yang nilainya sama. Faktor yang nilainya sama dari 14 dan 18 yaitu 1 dan 2. 1 dan 2 inilah yang disebut sebagai faktor persekutuan, yaitu faktor yang nilainya sama. Materi berikutnya yaitu kita mempelajari tentang bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan yang termasuk bilangan prima yaitu 2. Disebut bilangan prima karena 2 ini hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Karena jika kita menentukan faktor dari 2 dengan cara perkalian, yaitu hanya ada 1 dikali 2 dan 2 dikali 1, sehingga faktor dari 2 adalah 1 dan 2. 5 juga termasuk bilangan prima karena hanya memiliki 2 faktor sama halnya dengan 2, yaitu 1 dan 5. Bisa diperhatikan pada tabel ini mengapa 5 hanya memiliki 2 faktor. Sedangkan 6 bukan merupakan bilangan prima. Mengapa? Karena 6 memiliki lebih dari 2 faktor. Bisa dilihat pada tabel perkalian bahwa 6 memiliki 4 faktor, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Jadi 6 tidak memenuhi syarat sebagai bilangan prima. Contoh lain bilangan prima selain 2 dan 5 yaitu 3, 7, 11, 13, dan seterusnya. Faktor prima merupakan faktor suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Jadi, perlu diingat kembali, bilangan prima itu contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Perlu diingat, jika bilangan prima hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Perhatikan contoh berikut. Menentukan faktor prima dari 12. Penyelesaiannya
dapat ditentukan dengan cara pembagian maupun perkalian. Nah, kita tentukan dulu faktor dari 12. Sini menggunakan cara pembagian. 12 dibagi 1 sama dengan 12, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 12 dibagi 3 sama dengan 4, 12 dibagi 4 sama dengan 3, 12 dibagi 6 sama dengan 2, dan 12 dibagi 12 sama dengan 1. Ini dengan cara pembagian. Dengan cara perkaliannya, yaitu kita mencari perkalian yang dapat menghasilkan 12. Antara lain 1 dikali 12, 12 dikali 6, maaf, 2 dikali 6, 3 dikali 4, 4 dikali 3, 6 dikali 2, dan 12 dikali 1. Walaupun caranya berbeda, faktor yang dihasilkan sama. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, dari faktor-faktor ini kita cari faktor yang merupakan bilangan prima. Dari faktor-faktor ini yang termasuk bilangan prima yaitu 2 dan 3. Jadi, faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Cara berikutnya untuk menentukan faktor prima selain dengan cara pembagian maupun perkalian dapat juga ditentukan dengan pohon faktor. Cara ini merupakan cara umum yang digunakan dan merupakan cara yang cepat untuk menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Konsep dari pohon faktor yaitu menentukan dua bilangan yang menghasilkan bilangan yang akan ditentukan faktor primanya. Seperti pada contoh, kita akan menentukan faktor prima dari 12. 12, kita tentukan dua bilangan yang dapat menghasilkan 12, yaitu 2 dan 6. Nah, 2 merupakan bilangan prima, jadi pohon faktornya tidak perlu dilanjutkan lagi karena sudah termasuk bilangan prima. Sedangkan 6 bukan bilangan prima. Jadi kita lanjutkan. 2 bilangan yang dapat menghasilkan 6 yaitu 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini merupakan bilangan prima. Jadi pohon faktornya tidak perlu dilanjutkan. Dari sini kita dapat menentukan faktor prima dari 12 yaitu 2 dan 3. Perlu diperhatikan jika terdapat bilangan yang sama, anak-anak cukup menuliskan satu bilangan. Seperti pada contoh ini, bilangan 2-nya ada 2. Anak-anak cukup menuliskan 1. Faktorisasi prima merupakan perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Berikut contoh soal untuk menentukan faktorisasi prima dari 15, yaitu menggunakan pohon faktor. Kita tentukan dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 15, yaitu 3 dengan 5.
Karena 3 dan 5 ini merupakan bilangan prima, maka pohon faktornya tidak perlu dilanjutkan lagi, cukup di 3 dan 5. Dengan demikian, faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikali 5. Perlu anak-anak ingat, konsep faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima. Contoh berikutnya yaitu menentukan faktorisasi prima dari 20. Kita tentukan dua bilangannya, yaitu 2 dikali 10 yang menghasilkan 20. 2 termasuk bilangan prima, jadi pohon faktornya tidak dilanjutkan. Sedangkan 10 bukan bilangan prima. Maka kita dapat lanjutkan, yaitu 2 dikali 5 menghasilkan 10. Nah, 2 dan 5 merupakan bilangan prima. Jadi, pohon faktornya tidak dilanjutkan. Sehingga diperoleh faktorisasi prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Atau dapat dituliskan dengan bentuk perpangkatan 2 dikali 2. Ini dapat kita tuliskan 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2. Kemudian dikali dengan 5. Contoh berikutnya yaitu menentukan faktorisasi prima dari 40. 40 maka diperoleh 2 dikali 20. 20-nya kita lanjutkan karena bukan bilangan prima. Diperoleh 2 dikali 10. 10 masih dilanjutkan, yaitu diperoleh 2 dikali 5. Karena 2 dan 5 ini sudah termasuk bilangan prima, maka pohon faktornya tidak dilanjutkan. Dengan demikian, faktorisasi prima dari 40 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Atau kita bisa menuliskan menjadi bentuk sederhana, yaitu 2 pangkat 3 dikali 5. 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3 kali. Nah, materi terakhir yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB merupakan suatu bilangan terbesar yang merupakan faktor dari bilangan-bilangan tersebut. Di sini Ibu menjelaskan dengan menggunakan faktorisasi prima, yaitu pohon faktor. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Untuk menentukan FPB perlu diperhatikan langkah-langkahnya, yaitu pertama, tentukan faktorisasi prima masing-masing bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Setelah itu, tentukan faktor-faktor persekutuan atau faktor yang bernilai sama. Dari faktor yang sama atau faktor persekutuan, maka yang diambil adalah faktor yang berpangkat paling kecil atau faktor yang memiliki pangkat terkecil. Contohnya di sini menentukan FPB dari 6 dan 9. Perhatikan langkah pertama yaitu menentukan faktorisasi prima dengan pohon faktor. 6 dengan pohon faktor diperoleh faktorisasi prima yaitu
2 dikali 3. Sedangkan 9 dengan cara pengfaktor diperoleh faktorisasi primanya yaitu 3 dikali 3, di mana faktorisasi primanya ini merupakan bilangan prima. Setelah menentukan masing-masing faktorisasi prima, kita tentukan faktor yang sama. Sebelumnya, di sini kita dapat tuliskan menjadi bentuk pangkat yaitu 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2. Kita tentukan faktor persekutuan atau faktor yang memiliki nilai yang sama. Dari 6 dan 9, faktor yang sama yaitu 3. Maka yang 2 ini karena tidak sama kita coret. Nah, kita abaikan. Kita fokus pada 3 dan 3 pangkat 2. Nah, anak-anak perlu diketahui lagi, untuk 3 ini sama halnya dengan 3 pangkat 1. Nah, setelah menentukan faktor-faktor persekutuan yang sama, kita ambil faktor yang berpangkat kecil. Dari 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2, faktor yang memiliki pangkat kecil yaitu 3 atau 3 pangkat 1. Jadi, FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Contoh berikutnya, menentukan FPB masih dengan cara yang sama, yaitu pertama menentukan faktorisasi prima, kemudian menentukan faktor persekutuannya, kemudian dari faktor yang sama diambil faktor yang berpangkat kecil. Nah, di sini yang mau ditentukan FPB-nya yaitu dari 20 dan 30. Kita tentukan menggunakan pohon faktor. Faktorisasi primanya dari 20 yaitu 2 kali 2 kali 5, atau bisa ditulis 2 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya yaitu 30. Ini pohon faktornya. Diperoleh faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Setelah menentukan faktorisasi prima, selanjutnya kita menentukan faktor persekutuannya. Dari 20 dan 30, faktor yang merupakan faktor persekutuan yaitu 2 dan 5. Nah, 2 dan 5. 3-nya kita abaikan, kita coret. Nah, dari 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1, kita ambil yang berpangkat paling kecil yaitu 2 pangkat 1. Nih. Sedangkan untuk 5, karena keduanya berpangkat yang sama yaitu 5 pangkat 1, 5 pangkat 1, maka cukup diambil salah satunya. Jadi, FPB dari 20 dan 30 adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. FPB dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada contoh berikut ini, yaitu Sanu mempunyai 16 buah apel dan 28 buah jeruk. Sanum akan memasukkan buah-buah tersebut ke dalam beberapa keranjang dengan jumlah buah yang sama. Berapakah jumlah keranjang yang dibutuhkan? Nah, untuk mengetahui soal tersebut, menerapkan konsep FPB, anak-anak dapat melihat kata kunci dalam soal cerita tersebut. Jika ada jumlah yang sama, maka
maka penyelesaiannya menggunakan konsep FPB. Nah, ini penyelesaiannya yaitu pertama kita menentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. 16. Ini poin faktornya. Diperoleh faktorisasi prima dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, atau dapat dituliskan 2 pangkat 4. Kemudian 28-nya menggunakan poin faktor untuk menentukan faktorisasi primanya. Diperoleh 2 dikali 2 dikali 7, atau dapat dituliskan 2 pangkat 2 dikali 7. Setelah menentukan faktorisasi prima, kita tentukan faktor persekutuan dari kedua bilangan, yaitu 2. Setelah menentukan faktorisasi persekutuannya, kita pilih faktor yang berpangkat kecil. Antara 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2 yang memiliki pangkat kecil yaitu 2 pangkat 2. Maka FPB-nya adalah 2 pangkat 2, atau 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi, jumlah keranjang yang dibutuhkan adalah 4 keranjang. Contoh lain penerapan FPB. Pak Fatih akan membagikan 12 pensil dan 18 buku tulis kepada beberapa anak panti asuhan. Setiap anak mendapat pensil dan buku dengan jumlah yang sama. Berapa anak yang mendapatkan pensil dan buku? Nah, tadi kata kuncinya jika terdapat kalimat jumlah yang sama, maka diselesaikan dengan menggunakan konsep FPB. Caranya masih sama. Pertama, menentukan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3, atau dapat ditulis 2 pangkat 2 dikali 3. 18 diperoleh faktorisasi prima yaitu 2 dikali 3 dikali 3, atau dapat ditulis 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, faktor persekutuan dari 12 dan 18 yaitu 2 dan 3. Sekarang kita tentukan faktor yang sama dengan pangkat yang kecil, yaitu 2. Sedangkan dari faktor 3 yaitu 3. Maka FPB dari 12 dan 18 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, anak yang mendapatkan pensil dan buku yaitu sebanyak 6 orang. Nah, anak-anak, sekian materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.